Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita bisa masuk di pertemuan terakhir materi bab 2. Jadi setelah ini kita akan ulangan harian yaitu pada hari Jumat untuk pertanyaan mengenai soal-soal nanti setelah kita selesaikan review materi. Oke, saya share materinya dulu. Nah, ini adalah materi kita yang kita bahas di bab 2 ini, bab 1. Coba perhatikan untuk bab 2. Cari dulu materi bab 2. Teks eksposisi ya. Nih. Jadi yang kita bahas di bab 2 adalah mengembangkan pendapat melalui teks eksposisi. Jadi kita review semua materi kita bab 2. Jadi teks eksposisi adalah tes yang digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat sehingga orang lain ikut mengikuti gagasan atau ide yang kita paparkan, bisa dalam bentuk pidato ataupun wacana. Nah, kemudian kita menginterpretasi makna teks eksposisi, yaitu mengidentifikasi strukturnya, yaitu ada tesis, argumen, dan rekomendasi. Apa itu tesis? Tesis adalah bagian dari wacana teks eksposisi yang berisikan ide, gagasan, atau pendapat. Tesis biasanya dalam bentuk opini, belum terjadi. Sedangkan argumen adalah fakta-fakta yang mendukung dari opini yang ada di tesis. Sedangkan rekomendasi adalah penegasan ulang untuk mendukung tesis. Nah, kemudian kita belajar membedakan fakta dan opini. Apa itu fakta? Ya, fakta adalah kejadian yang sudah berlalu atau sudah terjadi. Sedangkan opini ya masih dalam sebuah opini atau wacana, belum terjadi. Kemudian kita membahas tentang bisa dilihat di sini sebuah wacana teks eksposisi itu ada tesis atau pendapat yang disampaikan, ada argumen yang disampaikan. Ini tadi jawabannya diambil dari wacana. Kemudian rekomendasi. Ingat, tesis itu dalam bentuk opini, belum terjadi. Sedangkan argumen, fakta yang sudah terjadi. Sedangkan rekomendasi posisinya sama dengan tesis. Rekomendasi masih dalam bentuk opini. Ya, contohnya, dia menggunakan kata seharusnya, sebaiknya, itu seharusnya, sebaiknya, setidaknya. Pak, bisa bertanya, Pak? Silahkan. Itu rekomendasi sama dengan penegasan ulang, Pak? Betul sekali. Rekomendasi atau penegasan ulang. Sama dengan tesis. Tesis atau pendapat yang disampaikan. Oke? Bagus pertanyaannya. Sudah bisa dibedakan? Sudah, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, jadi nanti itu contoh soal pada saat ulangan itu misalnya ada wacana. Berdasarkan wacana di atas digolongkan
ke kategori apakah tesis, argumentasi, atau rekomendasi. Nah, kalau rekomendasi, lihat ciri-cirinya. Ada seharusnya, sebaiknya. Jadi rekomendasi dengan tesis dalam bentuk opini belum terjadi. Kalau argumen itu fakta. Kita lanjut. Membedakan fakta dan opini. Sudah tadi. Ya. Kalau kalimat fakta, ya, telah terjadi, misalnya bencana banjir di Indonesia yang terjadi pada tahun sekian, itu sudah fakta. Ya. Penebangan pohon, ya, penebangan pohon sebanyak disebutkan dalam bentuk numeralia angka, itu fakta karena sudah disebutkan jumlahnya. Sedangkan kalimat opini, misalnya seharusnya penebangan pohon dilakukan pada saat musim penghujan misalnya. Nah, itu baru opini. Bisa juga dia masuk dalam rekomendasi. Rekomendasi adalah bagian dari opini. Lanjut, melengkapi tesis dengan argumen. Ya, ada tesisnya dilengkapi dengan argumen yang mendukung. Ya, ini contohnya. Contoh. Menemukan alat Gagasan pokok. Ingat, gagasan pokok ada pada setiap paragraf. Kalau 5 paragrafnya berarti ada 5 gagasan pokok. Bumi saat ini sedang menghadapi masalah yang lingkungan yang serius. Ya, ini versi gagasan penjelas versi buku. Kalau versi saya, bisa jadi seperti ini. Sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat secara tidak terkoordinir bisa menyebabkan masalah yang serius pada lingkungan sekitar kita. Nah, itu contoh versi saya gagasan penjelasnya. Di mana saya mengambil? Saya berdasarkan tadi ini gagasan pokoknya. Oh my god. Ya. Lanjut. Nah, kalau ada 8 paragraf berarti 8 gagasan pokok. Bisa kita kembangkan dengan membuatkan gagasan penjelas sesuai dengan gagasan pokok. Nah, menyampaikan teks eksposisi dalam bahasa yang berbeda. Maksudnya ini kita bisa menggunakan kamus. Contohnya, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Ini juga sudah saya bahas. Di sini disampaikan dalam bahasa yang berbeda. Bumi sedang menghadapi permasalahan lingkungan yang serius. Disampaikan dalam bahasa yang berbeda, tapi tujuannya sama. Ya, misalnya, saya ke sekolah, ya, SMA 2 Sidrap, menggunakan sepeda motor. Ya. Kalau bahasa yang berbeda, ke sekolah SMA Negeri 2 Sidrap, ya, saya naik sepeda motor tadi menggunakan kata naik, tapi tujuannya sama, yaitu ke SMA 2 Sidrap. Itu disampaikan dengan bahasa yang berbeda. Kita lanjut. Nah, struktur ini dibahas pada saat pertemuan pertama bab 2. Ini tadi ada tesis atau pernyataan pendapat atau ide, ada argumentasi, ada penegasan ulang atau rekomendasi. Apa itu tesis? Bagian pembuka yang biasanya dalam bentuk opini. Argumentasi, ya, bagian isi dari eksposisi dan disampaikan dalam bentuk fakta. Penegasan ulang itu harapan yang menulis, harapan yang berpidato, bisa dalam mengandung kata sebaiknya, sehendaknya, seharusnya. Itu ciri-cirinya penegasan ulang.
Pak, itu argumentasi tidak selamanya menunjukkan angka. Tidak selamanya, ya. Yang penting sudah terjadi. Ya, ingat, argumentasi itu adalah fakta yang sudah terjadi. Tidak selamanya menunjukkan angka. Misalnya, banjir yang terjadi di Tanduk Pedong itu efeknya sangat besar. Ya, sudah disebutkan terjadi. Nah, oke, pertanyaannya bagus. Kita lanjut. Ini juga bagian dari tugasnya ya, tugas praktiknya. Sebentar kita bahas. Nah, membandingkan kebahasan dua teks eksposisi. Ini cukup bermodalkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau ada istilah dalam suatu wacana kamu tidak tahu, dianjurkanlah kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya. Nah, kemudian ada makna leksikal atau makna yang sebenarnya. Jadi kalau kamu buka sebuah kata, kemudian melihat di kamus, itulah yang dimaksud dengan makna leksikal atau yang sebenarnya. Ada kata sifat, ya. Apalagi selain kata sifat, itu ada kata benda atau nomina, kata sifat atau adjektif, kata kerja atau verba. Ada frase atau kelompok kata, ada frase adjektif, ada frase nomina, ada frase verba. Nah, kemudian kita belajar tentang afiksasi atau pengimbuhan. Afiksasi itu ada awalan, akhiran, sisipan, awalan dan akhiran. Kita lanjut. Nah, kalimat transitif. Ya, kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek. Ya, misalnya, saya belajar dengan handphone. Apa objeknya? Ya, handphone. Sedangkan kalimat intransitif, kalimat yang tidak membutuhkan objek. Misalnya, saya sedang belajar. Objeknya tidak ada. Nah, kemudian gagasan pokok. Nah, ini tadi sudah dibahas. Dan gagasan penjelas. Kemudian disuruh susun. Nah, yang menjadi praktiknya sekarang ini menyusun teks eksposisi. Ya. Oke, menyusun teks eksposisi sudah selesai, kita review. Sekarang kita lihat praktiknya yang saya maksud tadi. Ya. Saya carikan dulu. Tugas bab 2. Nah, ini ya. Jadi tugas bab 2-nya silahkan dilihat. Oke, kelihatan di layarnya? Kelihatan? Ya, Pak. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi tugas praktiknya yang menjadi masalah kalau tidak dikerjakan. Pak, masalah saya sudah kerjakan, mau kirim di kantong tugas, tapi tidak bisa terkirim. Nah, kalau tidak bisa terkirim, berarti kamu sudah menyelesaikan, sudah mengerjakannya, berarti aman. Yang menjadi masalah kalau tidak mau mengirim, tapi tidak ada yang bisa dikirimkan. Itu yang menjadi masalah. Jadi tidak apa-apa kalau tidak terkirim, tidak masalah kalau tidak terkirim, tapi simpan baik-baik itu tugasnya. Nah, di mana dikirim? Oke, saya ajari caranya. Ya, silakan buka linknya kantor tugas. Saya perlihatkan caranya. Miripnya di bab 1. Oke, silakan dilihat. Silakan buka linknya.
sehingga tampil seperti ini di layar kalian. Kelihatan tidak ini? Kanton tugas bahasa Indonesia kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kalau sudah terbuka linknya, ya ini kanton tugas 10 MIPA 3. Pilih. Berikutnya, siapa namanya? Ergi Parikuan misalnya. Berikutnya, tugas yang mau dikirim bab 2. Ya. Judul wacananya dipoto, baru tambahkan file wacananya, tesisnya yang sudah dikerjakan, dibawanya wacana, foto, argumentasi yang sudah dikerjakan, kemudian penegasan ulang. Ada yang bertanya, Pak, wacana saya itu 2 foto. Terus di sini tambahkan filenya 1 sih. Bagaimana caranya? Caranya kalau 2 foto ya gabungkan jadi 1, baru kirim ke sini. Itu yang banyak masalah sekarang. Oke, ada yang lagi yang ingin bertanya tentang materi? Berapa jumlah nomor ulangan hariannya? 25. Waktunya berapa? 3 jam. 30 menit sebelum, misalnya kamu masuk hari Jumat jam 9, maka setengah 9 itu soalnya sudah muncul sampai 3 jam ke depan akan hilang. Oke, kita bersihkan dulu ruangan ya untuk yang mau dipakai ujian. Kita buka dulu paper. Tolong dibantu saya melihat akun yang tidak digunakan. Ya, siapa tahu ada yang double akunnya. Kelas 10 MIPA. Ya, 10 MIPA 3 siswa. Nah, tolong bantu saya lihat siapa tahu di sini ada akun dari kelas lain. Bantu saya melihatnya, Adrian, Rizky, apa betul itu termasuk kelasmu? Nah, ini ada Karina Anwar. Akunnya ada 2. Yang mana nih dihapus di sini? Oh, ini yang di bawah ya. Saya catat dulu Karina Anwar. Dulu saya catat. Oke, Karina Anwar. Saya hapus ini ya, Karina Anwar. Jadi nanti kalau ada yang lupa akunnya langsung saya japri saya. Wah, Rizka Amalia juga akunnya 2. Rizka Amalia. Ana Baharudin juga akunnya 2. Jadi nanti kalau lupa akunnya jangan buat lagi. Japri saja saya, nanti saya kasih lihat sandinya. Oke. Jumlahnya MIPA 3 itu 30. Saya lihat dulu. 35 kalau tidak salah. Kenapa lah 36? Oh ya, ada tadi yang 2 akun itu. Oke, ada yang 2 akunnya makanya lebih di sini. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri materi kita hari ini? Ada? Pak, ada yang kisi-kisi? Oke, nanti saya kirim. Ada contohnya. Ada di classroom itu di bagian akhir. Ada file saya kirim, nanti saya kirim lagi sini. Oke, ada? Kalau tidak ada, silahkan nyalakan videonya, saya absen. Pak, sebelum ulangan, Pak. Ya, kenapa? Oke, silakan bertanya. Apa tadi? Pak, sebelum ulangan tidak ada simulasi. Tidak ada simulasi karena sudah punya semua akun. Ya. Sudah semua punya akun.
Kalau belum punya akun kita simulasi. Oke, lanjut pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya silahkan nyalakan videonya. Saya absen. Masih banyak ini yang belum menyala videonya. Arsya, Inka, Ansari, Nur Hikmah, Sarkasi. Tolong nyalakan dulu videonya supaya saya absen. Sarkasi Nur. Biasanya Sarkasi itu paling cepat menyalakan video. Sekarang tinggal dia yang belum. Oh, Sarkasi. Hai, tidur ini Sarkasi. Oke, saya absen ya. Silahkan senyum terbaik. 1, 2, 3. Cuma Sarkasi yang tidak jalan. Oke, saya sudah absen. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan terakhir untuk bab 2 saya nyatakan sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita ulangan harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.